Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi elektrokimia. Nah, soalnya seperti pada layar kita, data potensial reduksi standar atau biasa ditulis dengan lambang E0 dari beberapa logam adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada data reduksi potensial standar dari Zn, Fe, Pb, dan Cu. Nah, berdasarkan data tersebut, reaksi redoks yang dapat terjadi secara spontan adalah reaksi redoks dari keempat reaksi ini yang terjadi secara spontan. Nah, teman-teman di sini kata kuncinya adalah reaksi yang terjadi secara spontan. Nah, untuk reaksi yang terjadi secara spontan, maka nilai E0 dari sel atau dari reaksi ini bernilai positif. Nah, lalu bagaimana cara menghitung E0? Nah, E0 sel dihitung dengan rumus E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, jadi untuk menghitung E0 dari reaksi ini, kita perlu mengetahui mana zat yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, mari kita lihat untuk reaksi yang pertama, yaitu reaksi antara Fe dengan Zn. Nah, di sini Fe2+. Fe2+ adalah ion dari Fe yang bermuatan 2+. Nah, ingat teman-teman, untuk unsur yang bermuatan, maka nilai biloxnya itu sama dengan muatannya. Nah, berarti bilox dari Fe yang di sini ada 2+2. Nah, kemudian kita lihat Fe pada hasil reaksi. Di sini Fe tidak bermuatan atau Fe pada unsur bebas. Nah, ingat teman-teman, bilox dari unsur bebas itu adalah 0. Nah, berarti kita lihat Fe bilox dari +2 ke 0. +2 menjadi 0, berarti Fe mengalami penurunan bilox. Nah, untuk mengalami penurunan bilox maka disebut reduksi. Nah, jadi di sini yang mengalami reduksi adalah Fe. Nah, kemudian kita lihat Zn. Nah, di sini pada pereaksi Zn dalam bentuk Zn bebas, maka biloxnya juga 0. Kemudian pada hasil reaksi ada Zn2+, Zn dalam bentuk ion. Ingat tadi senyawa ion atau unsur ion, biloxnya itu sama dengan muatan ionnya. Di sini muatannya 2+, berarti bilox Zn adalah 2+. Jadi untuk Zn biloxnya berubah dari 0 ke +2, berarti biloxnya naik dari 0 ke +2, maka Zn mengalami kenaikan bilox atau mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita sudah tahu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi, maka kita bisa menghitung E0 sel dari reaksi Fe dengan Zn. Di mana reduksi yang mengalami reduksi adalah Fe, berarti E0 Fe dikurang zat yang mengalami oksidasi. Di sini Zn, berarti E0 Zn. E0 Fe nilainya diketahui di soal itu sebanyak -0,41. Berarti kita masukkan nilainya -0,41 dikurang E0 Zn. E0 Zn diketahui sebesar -0,76, berarti dikurang -0,76. Nah, teman-teman ingat min dikurangkan min maka akan menjadi positif, akan menjadi tambah, berarti -0,41 ditambah 0,76. Nah, hasil perhitungannya didapat E0 selnya sebanyak positif 0,35 volt. Nah, karena E0 sel dari reaksi ini positif, berarti reaksi Fe dengan Zn ini adalah reaksi yang spontan. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat untuk reaksi yang kedua dari soal tadi, yaitu reaksi antara Pb dengan Cu. Nah, pertama kita lihat lagi mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, di sini Pb2+, ion Pb dengan muatan 2+. Ingat suatu unsur dalam bentuk ion berarti biloxnya sama dengan muatannya. Berarti bilox Pb di sebelah sini ada 2+ atau +2. Kemudian kita lihat Pb pada hasil reaksi. Di sini Pb dalam keadaan unsur bebas, berarti biloxnya adalah 0.
maka PB terjadi penurunan Bilox dari plus 2 ke 0, maka PB ini mengalami reduksi. Kemudian kita lihat CU pada bereaksi dalam bentuk keadaan unsur bebas, maka Biloxnya adalah 0. Pada hasil reaksi Cu ion dengan muatan 2+, berarti Biloxnya plus 2. Maka Cu terjadi kenaikan Bilox dari 0 ke plus 2, berarti Cu ini mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita hitung nilai E0 selnya, di mana E reduksi dikurang E oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah tadi PB, yang mengalami oksidasi adalah Cu, berarti E0 PB dikurang E0 Cu. Nah, E0 PB diketahui di soal sebanyak min 0,13 dikurang E0 Cu, yaitu positif 0,34. Berarti hasil perhitungannya didapat E0 sel min 0,47 volt. Nah, karena nilai E0 dari reaksi ini bernilai negatif, maka reaksi kedua kita ini bukan reaksi yang spontan. Nah, kemudian mari kita cek juga untuk reaksi yang ketiga, yaitu reaksi PB dengan Fe. Nah, yang pertama kita lakukan seperti yang tadi, mencari yang mengalami reduksi dan oksidasi. Pertama lihat Bilox dari PB dalam keadaan ion, berarti Biloxnya adalah muatan, yaitu plus 2. Di sini PB unsur bebas, Biloxnya 0, maka PB mengalami penurunan dari plus 2 ke 0, PB mengalami reduksi. Kemudian kita lihat Fe. Fe pada bereaksi dalam keadaan unsur bebas, berarti Biloxnya 0. Kemudian pada hasil reaksi dalam keadaan ion dengan muatan 2+, berarti Biloxnya sama dengan muatan, yaitu plus 2. Nah, untuk Fe Biloxnya naik dari 0 ke plus 2, maka Fe mengalami oksidasi. Nah, sekarang udah tahu mana yang reduksi oksidasi, kita hitung juga E0 selnya dari reduksi dikurang oksidasi, berarti E0 selnya E0 PB dikurang E0 Fe. Nah, E0 PB diketahui di soal sebanyak min 0,13, sedangkan E0 Fe min 0,41, berarti min 0,13 dikurang min 0,41. Ingat tadi min ketemu min, maka akan menjadi positif. Berarti min 0,13 ditambah min 0,41. Maka didapat hasilnya sebanyak positif 0,28 volt. Nah, karena E0 sel untuk reaksi ketiga ini positif, maka reaksi ketiga ini adalah reaksi yang spontan. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat untuk reaksi yang terakhir, yaitu reaksi antara Zn dengan Cu. Nah, pertama kita lihat Bilox dari Zn. Di sini ion Zn dengan muatan 2+, maknya adalah muatannya, yaitu plus 2. Kemudian pada hasil reaksi Zn dalam keadaan unsur bebas, maka Biloxnya adalah 0. Berarti Bilox Zn turun dari positif 2 ke 0, maka Zn mengalami penurunan Bilox atau reduksi. Kemudian kita lihat Cu pada bereaksi dalam keadaan unsur bebas, maka Biloxnya adalah 0. Kemudian pada hasil reaksi Cu dalam keadaan ion dengan muatan 2+, Biloxnya sama dengan muatan, yaitu plus 2. Nah, untuk Cu Biloxnya naik dari 0 ke plus 2, maka Cu mengalami oksidasi. Nah, kita hitung E0 selnya tadi reduksi dikurang oksidasi. Ingat ya teman-teman, reduksi dikurang oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah Zn, berarti E0 Zn dikurang yang mengalami oksidasi adalah Cu, E0 Cu. Nah, E0 Zn pada soal min 0,76, sedangkan E0 Cu positif 0,34. Berarti jadinya min 0,76 dikurang 0,34. Nah, hasil perhitungan didapat E0 selnya min 1,10 volt. Nah, karena E0 sel untuk reaksi ini bernilai negatif, maka reaksi keempat bukan reaksi spontan.